Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Saya percaya setiap kita warga kerajaan, setiap kita orang percaya bahwa dalam hidup ini kita harus punya role model. Haleluya. Dan saya percaya role model atau panutan yang paling kita tepat dan harus kita contoh sebagai orang percaya, yaitu Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kenapa kita harus, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, menjadikan Kristus sebagai role model? Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pribadi yang sempurna. Dan kita harus tahu bahwa saudara dan saya tidak ada yang sempurna. Haleluya. Tapi kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Karena Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara tentang kesempurnaan, ini bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Haleluya, ya. Dan goal kita orang percaya dalam hidup ini adalah kita mengalami keserupaan dengan Kristus supaya kita menjadi serupa, segambar dengan pribadinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus seringkali kita dengar, ya. Dan saya mau katakan bahwa ternyata bukan hanya dari kerinduan kita untuk kita mengalami keserupaan dengan Kristus karena Dia adalah role model kita yang paling sempurna, tapi saya mau katakan sebetulnya itu juga adalah isi hati Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Jadi saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan, ya. Dan saudara, waktu saudara dipilih, Tuhan juga sedang menentukan saudara untuk saudara mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar diri manusia semuanya sudah rusak. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah kita juga, ya, mau berjalan dalam keserupaan Kristus. Hati Kristus mau, tapi hati kita juga harus mau. Bagaimana kita harus mengalami keserupaan dengan Kristus? Ada 3 hal. Haleluya. Yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan untuk kita mengalami keserupaan Kristus. Ya, kita harus menyerahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak mungkin kesempurnaan itu bisa terjadi dalam hidup kita, ya. Sebab kita harus tahu bahwa hidup manusia setelah jatuh dalam dosa, hidupnya cenderung di dalam kedagingan. Nah, waktu kita nggak serahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita masih dikuasai oleh kedagingan kita. Tapi waktu kita serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang adalah Raja yang menuntun hidup saudara dan saya, maka saya pastikan bahwa saudara akan dituntun menuju keserupaan dengan Kristus. Dan itu akan nyata dan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita mengalami keserupaan dengan Kristus? Roma
pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan, ini hal yang kedua supaya kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Saudara, nggak ada jalan lain, saudara harus terlebih dahulu merdeka dari dosa. Haleluya. Ya, hari ini coba saudara renungkan apa yang menjadi kelemahan diri saudara, dan itu menjadi sebuah ikatan yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara bahkan cenderung saat ini sedang ada di lembah dalam dosa itu sendiri. Saudara harus berani ambil keputusan. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan saudara harus merdeka terlebih dahulu di dalam dosa tersebut. Sebab waktu saudara merdeka dari keterikatan dosa, maka saya percaya Tuhan juga baru akan memimpin saudara, langkah demi langkah, step demi step, untuk masuk dalam keserupaan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Dan saya mau katakan, yang sanggup mengampuni dosa saudara dan saya cuma Dia juga, yaitu Yesus. Mulailah berjalan dengan Yesus dan teruslah melangkah bersama Yesus untuk terus dialami kesempurnaan, keserupaan dengan Dia. Haleluya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita harus mengalami keserupaan dengan Kristus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Dimulai dengan kata-kata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya dan maknanya ini? Yaitu saudara dan saya, hal yang ketiga untuk mengalami keserupaan Kristus, saudara harus terus bertumbuh secara rohani. Haleluya. Bagaimana mungkin kita mau mengalami keserupaan tapi kita berhenti untuk bertumbuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pesan saya, jangan jauhi ibadah-ibadah, jangan jauhi persekutuan kita dengan orang percaya, jangan jauhi kebenaran firman Tuhan, tapi teruslah dekat, pegang firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berkomunitaslah yang sehat, haleluya, beribadahlah yang sehat, sehingga saya percaya ini adalah cara-cara untuk kita terus menjaga kerohanian kita, untuk senantiasa bertumbuh dan mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani kalau saudara cuma hidup sendiri. Sebab pada dasarnya manusia menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Bahkan bukankah ada firman Tuhan yang berkata, besi menajamkan besi. Salah satu dari ayat kebenaran firman Tuhan ini berbicara juga bagaimana kita mengalami gesekan-gesekan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dari gesekan tersebut akan memancarkan kehidupan yang sempurna. Kristus dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan komunal yang ada, komunitas yang sehat tersebut. Apapun pergesekannya, tetap maju, bertumbuh dalam kerohanian. Haleluya. Dan saya percaya ketiga hal ini, yang pertama saudara berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua merdeka dari dosa. Dan yang ketiga saudara selalu bertumbuh secara rohani, maka kesempurnaan Kristus itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini, kami tahu kami pribadi yang tidak sempurna, tapi di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kami terus dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan mengalami keserupaan sehingga kami menjadi pribadi yang segambar serupa dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan mampukan untuk kami dalam destinimu yang sesungguhnya. Haleluya. Amin.